Ya, kembali di Talk to News, saya langsung ke Mbak Feli saja, bisa dengan cepat mengatakan bahwa apa sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah untuk bisa membentuk karakter anak dan apa yang harus diketahui orang tua jika memang melihat anaknya ada tanda-tanda yang tidak wajar begitu. Oke, balik lagi tugas orang tua ya. Kesannya tuh orang tua serba salah, tapi memang itu fondasi dasar. Anak dari bayi memang orang tua dia melihat sekitarnya gitu loh. Jadi fokus orang tua adalah pekalah pada anak. Mau tahu sama anak sendiri, mau tahu sama anak sekitar bahwa pergaulan di lingkungannya apa. Di sekolah diajarkan apa. Saat anak-anak sudah berbicara kasar, kita harus orang tua peka. Dapat dari mana ini? Dari tontonan kah? Dari lingkungan sosial kah? Tempat dia nongkrong kah? Saat anak sudah beragresi, mendorong, menjudge jelek pada temannya, itu orang tua harus aware. Saat anak sudah merasa tidak apa-apa dipegang badannya, nggak masalah dipeluk, itu kan udah tanda-tanda. Tapi balik fokus ke orang tua harus mau repot untuk tahu perkembangan anak, mau peduli pada perubahan lingkungan sekalipun sosial. Sibuknya orang tua. Sesibuk-sibuknya orang tua dikasih gadget, cek gadgetnya apa, cek filmnya apa, di rumah free wifi, itu darurat gitu. Kamu cek nggak anak-anak itu ngedownload apa? Jangankan anak ngedownload, buka web aja nanti ada yang seliweran. Tanpa anak mau tahu tapi sudah ada gitu. Itu kalau orang tua cuek, siapa lagi gitu kan? Kalau orang tua sudah merasa ada di sekolah kok, nanti di gurunya aja yang di sekolah. Di guru juga bilang nanti ada orang tuanya kok. Jadi saling lempar. Nah, anak ini ya sesuai dia maunya apa. Mbak Felis, itu kan kalau terjadi di kota-kota besar. Tapi bagaimana? Ini kasus banyak sekali terjadi di kota-kota yang memang jauh terpencil begitu loh. Nah, itu edukasi. Apa yang bisa dilakukan Edukasi orang tua sangat ini? penting. Balik lagi tadi ke ekonomi. Ekonomi memang mempengaruhi. Kalau orang tuanya dalam ekonomi menengah ke bawah, pasti dia 24 jam bisa jadi kerja keluar tanpa peduli. Tapi sekarang kan media televisi sudah nyampe nih, jadi kita memang harus mensosialisasikan dari TV, dari radio, dari penyuluhan, apapun, dari perangkat desa, Pemda setempat, puskesmas, itu sudah mulai kasih. Dulu ada ibu PKK. Ibu PKK itu kan masuk tuh di situ. Itu yang bisa kita mau tahu yuk, mau peduli yuk, bareng yuk gitu loh. Kerjasamanya harus komprehensif, bukan hanya ini aja, tugasnya KPAI aja, tugasnya psikolog saja. Loh, kalau sudah rusak baru ke kita mau apa? Artinya lingkungan ini juga sangat berperan begitu ya? Iya, semua harus saling bantu lah. Mau tahu, mau repot untuk memperbaiki generasi loh. Salah satu yang membuat saya agak tercengang adalah ketika anak-anak ini di bawah umur melakukan sebuah kejahatan. Tapi akhirnya dikembalikan lagi kepada orang tua. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah memang harus dikembalikan kepada orang tua tanpa menerima hukuman apapun begitu? Makanya saya membawa ini langsung ya, Undang-Undang 35, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau misalnya pelaku di bawah usia 12 tahun, itu memang dikembalikan kepada orang tua. Memang seperti itu bunyi undang-undangnya? Namun, jika ternyata orang tua itu tidak cakap, pada saat anak melakukan pencabulan, pada saat anak melakukan pemerkosaan, pada saat anak tanda kutip seperti yang di Jakarta Timur kemarin terjadi pembunuhan, ternyata kan orang tua tersebut dianggap lalai dan tidak cakap. Kalaupun dikembalikan, itu wajib untuk direhabilitasi. Jadi harus 3 bulan atau 6 bulan atau setelah asesmen dari psikolog itu harus direhabilitasi. Ada siapa? Siapa yang merehabilitasi? Dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial setempat. Seperti apa sih bentuk rehabilitasi yang dilakukan? Yang paling utama adalah terapi mental. Yang kedua adalah terapi, dia dipaksa untuk melakukan suatu teori disiplin. Jadi terapi disiplin. Belum lagi nanti terapi keluarga, terapi bermain, hipnoterapi, semua ada semua. Tidakkah itu membuat anak juga akan semakin tertekan ketika dia harus melakukan hal-hal itu? Tidak. Untuk awal nggak masalah dia tertekan. Karena dia harus kita ajarkan bagaimana dia harus punya tanggung jawab. Kita katakan adalah kamu sudah tidak anak-anak lagi, tapi kamu masuk masa remaja dan mau akan dewasa. Diajarkan tanggung jawab. Nah, itu di situ. Dan saat ini anak-anak kita tanda kutip menjadi anak-anak yang sangat brutal, itu semua karena tadi permisivitas tadi, pembiaran, kelalaian dan sebagainya. Orang tua menganggap demikian. Tapi sekali lagi seperti Kak Felis katakan, orang tua yang ekonominya sederhana atau misalnya orang tua tidak ekonomi sederhana tapi dia selalu kerja dan kerja, anak entah kemana. Tadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab? Negara harus hadir. Seperti itu. Nawacita sudah jelas. Negara harus hadir dalam bentuk apa? Bikin kelompok-kelompok belajar, bikin kelompok-kelompok bermain. Anak-anak difasilitasi dengan minat bakat mereka. Ya, pada saat mereka energinya besar, pada saat mereka difasilitasi, mereka akan lupa dengan kejahatan yang mereka akan buat. Dengan misalnya, mohon maaf, mereka sudah terpapar pornografi, mereka terpapar narkoba dengan sendirinya. Dan banyak orang tua melupakan bahwa anak-anak ini
adalah pembiasaan itu akan berubah menjadi perilaku, akan berubah menjadi karakter. Ya kan? Singkat saja, terakhir sebelum saya tutup begitu ya, kalau anak menjadi korban, proses rehabilitasi cepat yang bisa dilakukan begitu, karena kan ini akan membekas seumur hidup. Paling utama anak jangan pernah langsung kita marahi, ya tetap kita rangkul. Kita tidak mempunyai pemahaman tentang menyelesaikan itu. Mintalah bantuan ke psikolog. Kalaupun misalnya mahal, pemerintah mempunyai pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Bisa teman-teman dari banyak universitas itu sekarang kita sudah berdayakan untuk mereka memberikan terapi-terapi itu. Jadi jangan biarkan. Dan jangan pernah malu begitu ya untuk jangan pernah malu. Dan sekali lagi masyarakat pun juga mau untuk awareness itu harus ditingkatkan. Jadi pada saat orang tua ya tidak mau, karena ada faktor yang orang tuanya tidak mau. Tapi misalnya RT RW-nya lah yang mengajak supaya orang tuanya mau. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya dari orang tua saja, walaupun sebenarnya peran orang tua ini adalah peran terpenting begitu ya dalam pembentukan karakter anak. Garda terdepan. Namun juga lingkungan sosial juga turut mendukung. Jangan pernah takut jika memang anak kita menjadi korban begitu ya, dan juga jangan pernah takut jika memang anak kita melakukan kesalahan. Toh ada juga negara yang hadir gitu ya, negara membantu dengan segala fasilitas yang ada. Terima kasih, walaupun waktu kita sangat singkat, semoga ini juga bisa memberikan informasi yang lebih begitu ya kepada pemirsa untuk lebih memberikan pengawasan kepada anak-anak kita. Saya Rizka Indah pamit pemirsa, terima kasih, selamat malam.